Alfi Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna dilahirkan di kota kecil Muhammadiyah di muara Sungai Nil, 90 mil dari sebelah barat Laut Kairo. Pada tahun 1906, julukannya adalah pembaruan Islam abad ke-20. Ayahandanya bernama Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna yang lebih terkenal dengan panggilan As-Sa'ati atau si tukang arloji. Hasan Al-Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang taat. Sebagai seorang ayah, Syekh Ahmad mencita-citakan putranya Hasan sebagai mujahid atau pejuang, di samping seorang mujadid atau pembaru. Sejak kecil, Hasan Al-Banna telah dituntut untuk menghafal Al-Quran penuh. Baru setelah itu ia dimasukkan sekolah persiapan bahasa asing. Pada usia 12 tahun, ia bergabung dengan masyarakat untuk tingkah laku moral. Hal ini menunjukkan bahwa bocah kelahiran 1906 ini sudah tertarik pada masalah-masalah keagamaan sejak usia dini. Pada usia 14 tahun, Hasan Al-Banna masuk sekolah guru tingkat pertama di Manhur, dan dalam usia ini pula Hasan menjadi anggota aktif golongan Sufi Hanafiyah dan tetap aktif di jamiah tersebut sampai 20 tahun berikutnya. Kemudian ia juga menjadi anggota Makarimul Akhlakul Mukarramah, yaitu himpunan etika Islam. Pada usia 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan sekolah guru bahasa Arab, sebuah lembaga pendidik produk abad pembaruan yang berdiri pada abad 19 dan boleh dikatakan sebagai miniatur Al-Azhar. Pemikiran Hasan Al-Banna. Yang pertama, konsep dakwah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna menyebutkan pilar-pilar kebangkitan umat dengan beberapa ungkapannya, antara lain, kondisi kita tidak akan membaik dan rencana perbaikan tidak akan terlaksana di tanah air tercinta jika kita belum melepaskan diri dari campur tangan asing. Berikut konsep dakwah Hasan Al-Banna memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain di zamannya, antaranya A. Menjauhkan titik khilafiyah, B. Menjauhi dominasi tokoh dan pembesar, C. Menjauhi fanatisme partai-partai dan golongan-golongan, D. Memperhatikan masalah takwin atau pembentukan kepribadian dan bertahap dalam langkahnya, E. Mengutamakan sisi amaliyah yang produktif di atas seruan dan propaganda kosong, F. Sangat menaruh perhatian pada pemuda, G. Dan cepat berkembang di pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, ide Hasan Al-Banna tentang karakteristik masyarakat. Hasan Al-Banna mempunyai pandangan tentang karakteristik Muslim. Ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat Muslim adalah ia berdiri di atas landasan akidah yang terefleksikan pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam keyakinan simbol-simbol keislaman. Berikut dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap menurut Hasan Al-Banna. A. Memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran. B. Memperhatikan keluarga dan mendudukan status perempuan secara proporsional. C. Menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan. D. Tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam. E. Dan pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu. 3. Ide Hasan Al-Banna tentang aspek politik. Sebelum adanya dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna, persoalan politik di Mesir sangatlah tidak diperhatikan. Karena pada saat itu kelompok masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pertama tipe masyarakat agamis dan kedua tipe masyarakat politis, di mana antara keduanya tidak boleh dicampur adukan antara negara dan agama atau sekuler. Dalam pendidikan politik, Hasan Al-Banna menetapkan beberapa prinsip, yaitu A. Memperkokoh kesadaran akan kewajiban membebaskan tanah air Islam dari segala kekuasaan asing. B. Membangkitkan kesadaran akan kewajiban mendirikan pemerintahan Islam, karena hal itu merupakan keharusan agama, kebutuhan vital bagi nasionalisme, dan keharusan kemanusiaan.
4. Ide Hasan al-Banna tentang konsep pendidikan. Dalam pandangan al-Banna, konsep pendidikan itu dikaitkan dengan pengkajian hakikat manusia itu sendiri. Menurutnya manusia itu terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu pertama jasmani, yang perlu perawatan supaya bisa digerakkan dan sebagainya. Pendidikan jasmani ini dikategorikan dalam psikomotorik. Kedua, hati adalah wadah dari pengajaran kasih sayang, rasa takut, dan keimanan. Dalam konteks pendidikan hati termasuk afektif. Ketiga, akal merupakan alat untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam dan semua yang ada di dalamnya. Dalam konteks pendidikan, akal dapat dikategorikan dalam kognitif. 5. Ide Hasan al-Banna tentang konsep jihad. Dalam Risalah Ta'lim, Hasan al-Banna menjelaskan pengertian jihad menurut pandangan Islam, yaitu suatu kewajiban yang ada sejak dulu sampai nanti hari kiamat. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud pada sabda Nabi. Jihad di sini bukan hanya fokus perhatiannya pada pendidikan militer, akan tetapi pendidikan jihad ini adalah mencakup kedisiplinan dan keterampilan yang didukung oleh keimanan, akhlak, semangat, dan pengorbanan. Sedangkan pendidikan militer hanya terbatas pada kedisiplinan dan keterampilan. Biografi Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi merupakan profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Dia lahir di salah satu harem di kota Fitu, Maroko Utara pada tahun 1940-an. Sebagai ilmuwan, Mernissi aktif menulis, terutama yang berkenaan dengan masalah wanita, dan saat ini sedang melaksanakan proyek penelitian di Institut Maroko. Mernissi berasal dari keluarga kelas menengah dan semasa kanak-kanak ia hidup dengan keceriaan dan kebahagiaan. Pada masa remajanya dia aktif dalam gerakan menentang kolonialisme Prancis untuk merebut kemerdekaan nasional. Setelah tamat SMA, Mernissi melanjutkan studinya ke Universitas Muhammad V Rabat, mendapatkan pendidikan di bidang sosiologi dan politik. Kemudian dia hijrah ke Paris bekerja sebentar sebagai jurnalis. Selanjutnya dia meneruskan pendidikan tingkat sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973 dia memperoleh gelar PhD-nya dalam bidang sosiologi dari Universitas Brandeis. Sebagai seorang feminis Arab Muslim, pengaruhnya melebihi intelektual di lingkungannya, dan dia dikenal baik di negerinya sendiri maupun di luar negeri, terutama Perancis. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Kondisi masyarakat Islam Maroko. Maroko adalah nama sebuah negara yang berbentuk kerajaan, terkenal dengan sebutan Kingdom of Morocco. Agama yang dianut oleh penduduk Maroko, statistik tahun 1991, 99% adalah Islam Sunni, sedangkan selebihnya terdiri atas penganut agama Kristen dan Yahudi. Adapun bahasa yang digunakan penduduk Maroko sebagai bahasa resmi adalah bahasa Arab, 65%, dan pemakaian bahasa Berber dan Prancis sebagai alat komunikasi hanya 35%. Idris II adalah pendiri kota V2 pada abad 9 sekaligus merupakan raja yang pertama dalam sejarah Maroko. Di samping ia terkenal sebagai seorang pemimpin militer yang perkasa dan seorang pemurni agama yang penuh pengabdian, ia juga adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karya tulis Fatimah Mernissi. Dari sekian banyak Mernissi, penulis baru dapat memiliki beberapa karya antara lain 1. Beyond the Veil, Male-Female Dynamic in Modern Muslim Society 1987. 2. Women and Islam in Historical and Theological Inquiry 1994. 3. Islam and Democracy, Fear of Modern World. 4. The Forgotten Queens of Islam. Di antara buku-buku karya Mernissi yang belum ditemukan oleh penulis antara lain 1. Sex, Ideology et Islam. 2. Le Maroc Rencontre Parses Famous. 3. Portois de Famous. 4. Caraze
en Pasmerokoine. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi Fatima Marnisi. Marnisi ialah seorang feminis Arab Muslim yang sejak tahun 1973, hidupnya dengan segala komitmen, telah berhasil mengadakan evaluasi diri, di mana masa lampau dan masa kini saling berlomba. Masa lampau mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk berubah pesimis yang buruan menjadi optimis, yang menyala-nyala setelah membaca karya-karya para ulama seperti Ibnu Hisham, Ibnu Hajar, Ibnu Sya'ad, dan Al-Tabari, serta ulama-ulama lainnya, telah memberikan bukti untuk merasa bangga akan masa lampau Islam saya dan merasa dibenarkan dalam menghargai hasil-hasil terbaik peradaban modern seperti pemberian hak-hak asasi dan hak-hak sipil sepenuhnya kepada kaum wanita. Dalam uraian singkat di atas dapat diambil pengertian bahwa tokoh yang mempengaruhi femisi bukanlah dari barat, akan tetapi tokoh-tokoh yang asli dari muslim sendiri. Pemikiran Fatima Marnisi tentang kedudukan wanita dalam Islam. Kelompok politik menyangkut peran Khadijah, pernikahan Nabi dengan istri-istri lainnya, serta peran Aisyah dan pembahasan seputar hadis yang melarang wanita berperan dalam politik dan dirangkaikan dengan peran yang dilakukan oleh berbagai sultanat, yakni para ratu yang memerintah negara Islam. Kelompok ekonomi. Hal-hal yang termasuk dalam perkelompokan ini ialah masalah yang umum disepakati oleh ulama, yakni wanita yang bekerja dan masalah kesetaraan pria dan wanita dalam segala amal dan perbuatannya. Kelompok sosial. Masalah yang dikelompokkan dalam bidang sosial ini antara lain hijab, jilbab, dan kelompok hukum keluarga, menyangkut kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, nusyuz, serta penyimpangan seksual.